Konfigurasi mesin V4 mungkin lebih kita kenal sebagai jenis mesin yang sering dipakai Honda untuk penggunaan balap saja. Namun faktanya Honda itu juga mempunyai produk motor bermesin V4, bahkan mereka sudah memproduksinya sejak tahun 80-an sampai sekarang. Motor yang saya maksud di sini adalah Honda VFR series. Generasi pertama Honda VFR sendiri sudah ada sejak tahun 1983. Awalnya motor ini memang dibuat sebagai motor sport tourer alias motor touring berfairing. Namun pada tahun 1988, VFR juga sempat dibuat menjadi motor balap homologasi WSBK. Tapi VFR versi homologasi ini diproduksi selama beberapa tahun saja dan hanya dibuat dalam jumlah unit yang terbatas. Saat ini VFR series yang masih dijual oleh pabrikan Honda sudah masuk generasi ke-8. Dan untuk sekarang hanya ada varian VFR 800 series yang ditawarkan menjadi dua tipe, yaitu VFR 800F Interceptor serta VFR 800E Cross Runner yang ditujukan sebagai motor adventure tourer. Kedua motor ini dibekali basic mesin yang sama, yaitu V4 90 derajat 781cc DOHC 4 klep per silinder, berbanding cairan, full injection, serta transmisinya 6 percepatan. Mesin ini diklaim sanggup menghasilkan tenaga 105,9 horsepower di 10.250 rpm, serta torsi puncak 77 Nm pada 8.500 rpm. Mesin dari Honda VFR 800 series sudah dibekali dengan teknologi Hyper VTEC yang merupakan sistem kontrol klep, di mana ketika RPM rendah hanya ada satu buah klep intake dan satu buah klep exhaust saja yang akan bekerja dalam satu silinder. Kemudian keempat buah klep baru akan bekerja semua ketika berada di putaran 7000 rpm ke atas. Hyper VTEC berfungsi agar konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien, serta torsi mesin di putaran RPM bawah bisa lebih maksimal. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Honda VFR sejak dulu, selain mempunyai mesin V4 adalah swing arm yang digunakannya memakai model mono arm. Bahkan, bisa dibilang Honda VFR sudah menggunakan mesin V4 dan mono arm jauh sebelum Ducati menggunakannya. Untuk kelas motor touring di bawah 1000 cc, baik itu VFR 800F ataupun VFR 800E, keduanya telah dibekali banyak fitur yang tak kalah canggih dari kompetitornya. Di antaranya sudah memakai lampu full LED, penghangat grip stang, traction control, ABS, dan lain-lain. Namun sayangnya keunggulan mesin dan fiturnya tak membuat motor ini populer di kalangan pecinta touring. Beberapa hal yang mungkin menyebabkan VFR kurang begitu populer adalah harganya yang terlalu mahal untuk sebuah motor touring kelas 800cc. Dengan harga yang setara Honda VFR 800, pembeli bisa mendapatkan motor adventure touring di atas Honda VFR, misalnya seperti Kawasaki Ninja 1000 ataupun Yamaha Tracker 900 yang secara spek mesin dan tenaga lebih unggul dari Honda VFR 800 series. Di sisi lain, meski catatan tenaga Honda VFR 800 series termasuk cukup mumpuni, bobot total motor ini juga termasuk lumayan berat dibanding pesaing-pesaingnya. Sehingga secara handling, motor ini kurang begitu lincah ketika dipakai bermanuver di jalanan berbelok. Selain itu, dari segi tampilan, Honda juga tidak banyak melakukan perubahan desain kedua motor ini sejak tahun 2014 lalu. Walhasil karena beberapa alasan itulah, VFR 800 series kurang begitu laris dibandingkan motor touring Honda lainnya. Nggak heran, di market Eropa dan Amerika, kedua motor ini sudah dihentikan penjualannya sejak beberapa tahun lalu, bahkan kabarnya di Amerika, motor ini sempat diobral harganya untuk menghabiskan sisa unitnya. Oh iya, meski VFR 800 series tidak pernah dijual resmi di Indonesia, varian Honda VFR 800E Cross Runner sampai sekarang masih digunakan sebagai kendaraan dinas kepolisian dan seringkali dipakai sebagai moge untuk tugas pengawalan. Nah, saat ini satu-satunya pasar yang masih mempertahankan penjualan VFR 800F dan VFR 800E adalah kampung halamannya sendiri, yaitu negara Jepang.
Untuk sekarang, edisi paling terbaru VFR 800F Interceptor dijual seharga Rp1.445.400 atau setara 160 jutaan. Sedangkan VFR 800X Crossrunner dijual lebih mahal yaitu Rp1.500.400 atau setara 166 jutaan. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.